Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatin Jaidan, NIM 111-2016. Jadi, di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman mengenai pengolahan data sesar di software DIPS. Nah, untuk yang pertama itu kita harus menyiapkan data sesar terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai data sesar ada 10 shear fracture, ada 10 shear gas fracture dan 10 data bereaksiasi. Nah, di sini kita bakal cari itu bereaksiasinya, arah bereaksiasinya SFGF, bidang sesar, bidang bantu, rek, pergerakan, nama sesar, terus tegasannya juga kita akan cari. Oke, jadi untuk yang pertama itu kita copy terlebih dahulu data share fracture-nya, kemudian kita masuk ke software DIPS. Nah, di sini kita buka new aja, kemudian kita ubah dip direction-nya kita ubah menjadi strike right dip seperti itu. Kemudian kita paste data yang udah kita copy tadi. Ini baru satu data, baru shear fracture, kemudian yang gas fracture kita masukin juga. Nah, setelah dimasukin kita buat istilahnya kalau di analisa biasa itu di diagram polar. Nah, ini kita langsung bikin kontur preset. Nah, ini udah jadi datanya. Untuk yang di sini kita lihat di sebelah pojok kanan itu sekitar 250-an, berarti yang kontur ini tuh merupakan area gas fracture. Kemudian yang ini tuh adalah shear fracture. Nah, setelah itu kita buat aja bidang add user plan untuk masukin datanya. Nah, ini kita arahin kursor kita ke tengah-tengah. Itu kasih nama gas fracture. Kemudian yang satunya juga seperti itu, shear fracture. Nah, setelah jadi kita masukin juga bidang bantunya. Nah, bidang bantu ini kita bisa buat dengan mengarahkan di titik perpotongan antara shear fracture dan gas fracture. Kursor kita arahin ke tengah perpotongan. Eh, Kalau udah dirasa pas, kemudian klik kanan aja, klik kiri, maaf maksudnya. Kemudian kasih keterangan bidang bantu. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ngeplot data bidang sesar. Caranya itu karena data bidang sesarnya ini yang kita dapat adalah data bereaksiasi. Jadinya kita cari arah umum dari bereaksiasi terlebih dahulu, yaitu dengan klik new. Nah, di sini nanti kita buat seperti yang di awal tadi, ubah dulu ke strike right tip. Setelah itu kita buat arah umumnya si eh, arah umumnya si eh, bereaksiasi tadi. Ini kita copy. Nah, kita paste saja di sini. Sorry, tadi ini belum paste. Nah, kemudian kita bikin diagram roset. Pencet roset preset. Nah, setelah jadi roset presetnya, di sini kita dapat kalau arah umum dari bereaksiasi itu antara 25 sampai 35, 20 sampai 30. Berarti kita ambil 25. Kemudian kita plot di
StereoNet. Nah, caranya itu sama seperti tadi, add user plan, terus kita buat si bidang sesarnya itu. Nah, selanjutnya ini kita plot eh, bidang sesarnya, yaitu caranya dengan buat add user plan, kemudian buat si bidang sesarnya ini berada di perpotongan antara shear fracture dan grass fracture, terus nilai itunya tuh, nilai bidang sesarnya tuh 25. Oke, seperti ini merupakan bidang sesar. Nah, sudah didapat bidang sesar. Nah, ini karena warnanya terlihat sama semua, kita bisa edit agar mudah kita bedakan, itu dengan edit user plan, kemudian all ID-nya dimatikan saja, terus diganti warnanya. Oke. Nah, ini udah jadi lebih gampang dibedakan. Eh, untuk selanjutnya itu kita akan mencari tegasannya. Jadi untuk tegasan satu, jadi kan tegasan satu itu merupakan perpotongan antara gas fracture dan bidang sesar. Jadi kita pencet saja add trend line. Nah, kemudian kita arahin ke titik perpotongan ini seperti ini. Nah, di sini kita dapat T1-nya. Oh ya, sebelumnya untuk memudahkan kita bisa menggunakan fitur patch grid, karena kita akan sering mengupload data di dekat bidang bantu, eh, untuk memudahkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri nama T1 action. T1 action. Nah, kalau T1 action, eh, T1 action itu kan merupakan 30 derajat dari T1 ya. Jadi kita bisa dapat T1-nya itu 30 derajat dari T1 action. Di sini 10, 20, 30. Sekitar sini T1-nya. Terus kita kasih textbox T1. Setelah itu kita masukkan T3-nya. Kalau T3 itu
istilahnya tegak lurus terhadap T1. Jadi eh, T3-nya itu 90 derajat dari T1. Begitu juga T3 aksen 90 derajat dari T1 aksen. Ini berarti ada di sini. T3 T aksen. Warnanya kita bedain. Oke. Kemudian untuk T3 aksen sama caranya 90 derajat terhadap T1. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90. Ya, di sekitar sini. Oke, sini dapat T3-nya. T3. Oke. Kemudian warnanya sedikit kita bedakan. Nah, di sini udah dapet T3, sisa T2. Nah, kalau T2 itu kan perpotongan antara shear fracture dan gas fracture. Jadi ada di sini, kita pas di perpotongan ini. Oke, di T2-nya itu range 48. T2. Seperti ini. Ketika kita udah tahu arah tegasannya, kita cari net slip-nya. Jadi untuk net slip itu kan perpotongan antara bidang sesar dengan bidang bantu. Nih, berarti net slip-nya itu ada di sekitar di sini. Caranya itu, nah, seperti ini. Kita kasih keterangan net slip. Oke, ini udah net slip-nya. Kemudian setelah kita mengetahui net slip, kita mencari arah pergerakan sesarnya. Nah, untuk mengetahui arah pergerakan sesar, kita menggunakan perpotongan antara gas fracture dengan bidang sesar. Jadi untuk apabila gas fracture dan bidang sesarnya itu membentuk sudut tumpul, berarti dia mengarah keluar, sedangkan apabila membentuk sudut lancip, itu berarti mengarah ke dalam. Jadi kalau yang kita lihat di gambar ini kan untuk potongan antara gas fracture dan bidang sesarnya itu membentuk sudut lancip. Jadinya itu kita tahu kalau misalkan arahnya itu ini kembali seperti ini. Nah, ini arah bidang sesarnya. Dia berarti kanan. Kemudian untuk net slip-nya itu, kemudian arah net slip-nya itu naik seperti ini. Nah, seperti ini. Kita udah dapat data pergerakannya, yaitu kanan naik. Kemudian kita baca nilai-nilai eh, tiap dari apa yang akan kita cari. Yang pertama itu ada bereksiasi.
Nah, caranya itu kita tinggal arahkan kursor kita ke bidang sesar tadi. Nah, ini strike-nya 26 dan dip-nya itu 75. Berarti 26 berarti 75. Kemudian shear fracture-nya ada 335 per 56. Dan gas fracture-nya 259 per 69. Kemudian bidang sesarnya 26 per 75. Maaf untuk yang bereaksi karena hanya menunjukkan arah, jadi kita pakai 26 saja. Kemudian untuk bidang bantunya 137 per 36. Nah, kemudian untuk rack-nya, nah untuk rack itu merupakan sudut yang dibentuk dari net slip ke bidang sesar. Jadi untuk rack-nya di sini terlihat sekitar untuk rack-nya itu terlihat sekitar 5 6 6 6 7 6 hingga 7 ya, teman. Jadinya aja 7. Kemudian pergerakannya itu kanan naik. Untuk nama sesar nanti kita upload dulu T1, T2, T aksen, T1 aksen dan T3 aksen. Untuk T1 aksen itu datelnya 242. Dua empat di sini. Jadi kita baca 62 271 per 62. Untuk satu aksinya itu 271 per 62. T2 T2-nya itu T1-nya itu eh,
332/54. Untuk T2-nya itu 48/137. Eh, mm, 48/36. Untuk T3-nya 182/62. Ketiga aksen untuk yang T3-nya itu 152/79. Kemudian untuk nama sesarnya, selanjutnya untuk penamaan sesar kita pakai klasifikasi Richcard, di mana klasifikasi Richcard ini ada eh, nih, di sini kita karena data rec-nya itu 7 dan karena naik, berarti dapatnya itu rec slip. Jadi nama sesarnya itu rec slip. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.